Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Markus Sang Penginjil yang berdasarkan pada Injil Markus bab 16 ayat 15 dan 16. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin." Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, liturgi Gereja Katolik merayakan pesta Santo Markus penulis Injil. Dikatakan bahwa Markus adalah penulis Injil yang tertua. Tetapi siapakah Markus sesungguhnya? Uskup Hierapolis, Papias, yang hidup pada abad kedua mengatakan bahwa Injil Markus sebenarnya adalah bahan khotbah Petrus, murid Tuhan Yesus. Markus adalah penterjemah Petrus dan penulis yang sangat teliti tentang khotbah yang disampaikan oleh Santo Petrus. Apa yang ditulis oleh Markus menghadirkan peristiwa nyata kehidupan Yesus bersama para muridnya. Hanya Markus yang mencatat bahwa Yesus tidur di buritan kapal ketika terjadi angin ribut. Hanya Markus yang memberi laporan bahwa Yesus mengambil seorang anak kecil dan kemudian memeluknya. Hanya Markus yang mencatat dengan baik perkataan-perkataan Yesus semasa hidupnya seperti dalam khotbah-khotbah Petrus. Markus saja mengutip kata-kata Aram seperti Talita kum, ketika membangkitkan, Efata, ketika menyembuhkan telinga orang yang tuli dan aba, sebagai ungkapan yang akrab untuk ayah di lingkungan orang-orang Yahudi. Saudara-saudari terkasih, penginjil Markus menulis Injilnya sangat ringkas, sederhana, dan tergesa-gesa. Dalam Injilnya yang hanya 16 bab itu, Markus menuliskan Injilnya seolah-olah hal itu masih sedang terjadi dan dialami oleh para pendengarnya. Bahasa sangat sederhana dan orang-orang kurang literasi pun dapat dengan mudah memahaminya. Saya sering menyarankan kepada orang yang bertanya kepadaku, bagian Alkitab mana yang harus dibaca terlebih dahulu? Saya menyarankan bacaan Injil Markus. Markus adalah seorang yang memiliki kedekatan dengan Rasul Petrus. Rumah ibu Markus bahkan menjadi pusat kegiatan gereja. Ke rumah Markus, Petrus pergi ketika baru dilepaskan dari penjara. Bisa jadi Markus adalah seorang pemuda yang ada pada peristiwa Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Ia melarikan diri dengan hanya memakai sehelai kain linen dan kabur dengan telanjang. Maka apa? Ini dicatat. Bisa jadi ini dianggap
sebagai tanda tangan Markus untuk Injilnya. Saudara-saudari terkasih, pada pesta Santo Markus penginjil ini, Tuhan Yesus berfirman, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Markus adalah pencatat khotbah Petrus yang baik, tetapi juga seorang pewarta yang handal dan sangat bersemangat. Dia berusaha semampunya dan sebisanya, serta apa adanya mengatakan apa yang ia ketahui dan dia alami langsung baik dari para rasul, khususnya Petrus, dan keterlibatannya dalam peristiwa Yesus di Taman Getsemani. Dia ada di situ sebagai seseorang muda yang melihat peristiwa di taman itu. Melalui tulisan ini, Markus sudah memulai dan memberi contoh bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus harus mewartakan Injil kepada segala makhluk. Dan bahwa ditegaskannya siapa percaya dan dibaptiskan akan diselamatkan. Sebaliknya, yang tidak percaya akan dihukum. Bisa jadi ini adalah spirit yang berapi-api yang hidup di kalangan umat perdana saat Markus mulai menuliskan Injilnya. Bahwa orang yang percaya harus bersemangat untuk memberitakan keselamatan yang dibawa oleh Yesus Kristus sendiri. Markus menegaskan bahwa seseorang harus memilih dan memiliki sikap tentang Yesus, percaya dan dibaptis, atau sebaliknya menolak dia, seperti yang dilakukan oleh pemuka agama Yahudi, yaitu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Untuk memperoleh keselamatan kekal, orang harus menerima Yesus yang diimaninya sebagai Sang Juru Selamatnya. Saudara-saudari terkasih, apa yang dapat kita petik dari perayaan atau pesta pada hari ini? Santo Markus telah membuktikan bahwa dia adalah seorang pengikut Yesus yang militan. Dia mencoba untuk mengenal Yesus apa adanya dan mewartakan Yesus dengan caranya sendiri dalam kepolosan, ketulusan, kejujuran, dan tanpa mengada-ada. Bahasanya mudah dimengerti dan mudah pula diterima. Markus mau berkisah kepada kita. Ini loh Yesus yang aku kenal dan aku percayai. Aku sudah percaya bahwa Dia yang menjanjikan keselamatan. Dibutuhkan keberanian untuk membangun sikap untuk percaya dan menerima Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Komitmen itu diawali dengan kesediaan untuk dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Markus berusaha untuk mengungkap kemanusiaan Yesus yang ada di tengah kita apa adanya, sangat manusiawi. Ia tidur kalau lelah. Ia peduli pada anak kecil, mencintainya dengan cara memeluknya. Kasih Yesus digambarkan dengan wajah yang sangat sederhana. Markus mau kita mengasihi Yesus dan bersaksi tentang cintanya dalam kesederhanaan. Mencintai Dia dalam diri sesama kita apa adanya. Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku sudah mewartakan Yesus dalam cara hidupku dan percaya kepadanya? Marilah
kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Santo Markus yang memperkenalkan wajah Yesus yang sangat manusiawi. Tambahkanlah iman kami kepadanya dan bantulah kami untuk bersaksi bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.